Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Selain itu juga terdapat organ-organ yang sangat berperan dalam sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerak peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengkosongkan isinya ke dalam usus kecil. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, asam klorida atau HCl, fungsinya untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat, hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Fungsi duodenum sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi, sedangkan jejunum adalah penyerapan gula, asam amino, dan asam lemak. Dan ileum adalah penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke dalam usus besar.
Yang keenam, usus besar dan anus. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Sedangkan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia, yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Selanjutnya, mekanisme sistem pencernaan. Yang pertama, makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik guna mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Yang keempat, di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, metalase, sukrase, dan laktase, dan lipase. Yang kelima, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Selanjutnya, anus adalah tempat pembuangan sisa makanan atau kotoran paling akhir. Contoh gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Macam-macam gangguan sistem pencernaan, contohnya sariawan, yaitu disebabkan oleh luka, tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Selanjutnya, gastritis, iritasi pada lapisan mukosa lambung. Selanjutnya, sembelit adalah kesulitan dalam proses defeksi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Diare feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Apendisitis, peradangan pada umbai cacing. Peritonitis adalah infeksi pada rongga perut. Sirosis hati adalah radang pada hati. Dan wasir adalah pembengkakan pada vena di daerah anus.